Oke, pemirsa dan teman-teman sahabat Petihali, tak terasa kita ini masuk ke dalam segmen kelima, segmen terakhir. Pertemuan kita sangat luar biasa sekali dalam kajian diskusi hari ini. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, begitu banyak materi-materi yang kita peroleh untuk menambah wawasan dan pikiran kita, karena banyak juga teman-teman kita yang kurang paham hukum sehingga tercerahkan dengan podcast perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum ini. Jadi karena melihat fenomena ini sudah tak kunjung usai, alangkah baiknya saya selaku host meminta pendapat daripada Pak Komjen Pol Ito Sumardi, ya, masukannya seperti apa, nasihatnya seperti apa, bukan hanya kepada para pelapor ini, ya, yang dulunya di Bareskrim, tapi masukan juga kepada Pak Jokowi agar bisa menjadi referensi di kemudian hari. Ya, Gimana? baik Mas Pitra, pemirsa yang saya cintai, ya. Kita semua, negara kita sekarang sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, ya, baik dari nasional, regional, apalagi internasional, ya, dengan perang yang terjadi di beberapa negara. Ya. Kemudian sementara kita disibukkan dengan kegaduhan yang tiada berujung, ya. Yang kegaduhan ini menyita energi pikiran kita, sehingga membuat masyarakat yang seharusnya bisa membantu menyelesaikan pemerintah mengatasi permasalahan ini menjadi terpecah konsentrasinya. Nah, ini sebetulnya orang-orang yang mengaku sebagai akademisi, ya, mereka harusnya berkontribusi lah, ya. Jangan membuat kegaduhan. Jangan membuat sesuatu yang ingin kepuasan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan masyarakat maupun konsentrasi pemerintah. Ya, kita menghadapi permasalahan yang sangat berat di bidang sosial, di bidang ekonomi. Sekarang dengan adanya kasus ini di framing sedemikian rupa membuat antara masyarakat terpecah. Ya, terpecah, ya. Nah, saya kira mungkin sudah tempuhlah jalur hukum. Tidak perlu lagi buat kegaduhan. Itu yang benar, ya. Serahkan semuanya kepada proses hukum. Kita hadapi proses hukum. Kalau memang nanti hukum berbicara memberikan kepastian hukum kepada kita bahwa memang kita bersalah, ya kita harus jalani, ya. Karena itu konsekuensinya. Kan tujuan hukum itu pertama memberikan kepastian hukum. Ya. Yang kedua memberi keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi orang ini yang merasa terzolimi atau kita yang merasa dizolimin. Keadilan, kan? Kemanfaatan bagi siapa? Bagi masyarakat, sehingga masyarakat paham betul bahwa duduk perkara kasus ini adalah yang sedemikian, gitu, ya. Jadi janganlah dikaitkan lagi dengan masalah politik. Kasihan negara kita ini, ya. Jadi saya kira mungkin saya berharap, ya, sebagai seorang praktisi yang kebetulan saya juga memahami tentang masalah hukum, saya juga mantan penyidik, ya. Tentunya saya berharap teman-teman saya di kepolisian, ya, betul-betul kita bisa memanfaatkan masalah ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kita tetap berdiri secara proporsional dan profesional sebagai penyidik, ya, bukan sebagai penuntut umum, bukan sebagai hakim. Biarlah proses ini berjalan dari hulu ke hilir. Jangan berhenti di hulu. Di hilir kita tunggu nanti apa yang menjadi kepastian hukum berupa keputusan dari hakim pengadilan. Silahkan bertarung nanti sehebat-hebatnya di pengadilan sana dan kita tunggu. Saya tidak mengatakan bahwa kasus ini adalah Pak Jokowi benar atau Pak Jokowi salah, karena saya kan bukan hakim, ya. Dan saya juga bukan pemegang ijazah ini, nggak ada kepentingan apa-apa. Tapi saya mencoba melihat dari perspektif hukum. Sehingga yang saya sampaikan ini perspektif hukum menurut saya, bukan opini, ya. Kalau opini kan di luar daripada pengetahuan hukum. Saya kira itu, Mas Pitra, sebaiknya saya berharap bagi semua pihak sudahilah kegaduhan ini, ya. Karena memang di era medsos ini orang setiap hari membaca ini hanya untuk mendapatkan follower, hanya untuk mendapatkan popularitas, yang pada akhirnya nanti kalau memang itu, ya, berbalik kepada kita akan merugikan kita sendiri. Yang tadinya kita ada sebagai orang yang diharapkan bisa menjadi pembuka sesuatu kebenaran, ternyata
kita menjadi yang justru kita ingin menenggelamkan kebenaran itu berbalik kepada kita. Ya mudah-mudahan saya kira dengan yang disampaikan melalui podcast kita ini bisa memberikan pencerahan kepada semua orang dan kepada masyarakat. Janganlah kita menilai ya kalau ini belum ada satu kebenaran. Mungkin yang saya sampaikan membuat tidak nyaman bagi sebagian orang, tapi nanti kita lihatlah di pengadilan kan. Nah, kalau pengadilan ternyata memang apa yang saya sampaikan salah, ya silahkan. Mau saya dibully sepuas-puasnya, itu resiko bagi saya dan saya siap menerima itu. Dan pegangan kita produk yang mengeluarkan tadi UGM. Ya betul. Dan saya yakin UGM ya sebagai universitas, dulu saya mau masuk ke UGM susah. Alhamdulillah saya masuk ke Unpad ya Mas ya. Saya mendapatkan pendidikan S2, S3 di Unpad. Saya merasa bangga dengan universitas saya. Dan saya tidak akan pernah mengkhianati universitas saya. Luar biasa. Kalau ada masalah yang menyangkut universitas saya akan bicara secara internal, tidak diumbar ke media, di mana saya seperti lupa kacang akan kulitnya. Kita lupa bahwa kita pernah tinggal di rumah itu gitu ya. Nah ini yang saya sangat sesalkan ya. Demikian Mas Fitra. Ya. Terima kasih Pak Jenderal. Sahabat sekalian, pertemuan kita sampai di sini. Dan pembahasan yang sudah kita bahas beberapa segmen sebelumnya sangat menarik sekali, dan kasus ijazah Pak Jokowi ini sampai sekarang belum ada ujungnya. Kita berharap dengan pencerahan-pencerahan daripada Pak Ito Sumardi bisa menjadi rujukan maupun referensi bagi para pihak untuk merenung dan memikirkan siapa sih sebenarnya yang benar, yang layak untuk didengarkan, apakah pihak dari A, B, C, dan D. Itu semua kembali kepada hati nurani kita, dan kita berpikir secara jernih. Untuk itu, saksikan episode berikutnya hanya di Head to Head bersama pengacara Mawar. Sampai ketemu kembali.